Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang keempat. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam sukacita. Kata tersebut akan mengingatkan saya pada seorang guru yang mengatakan kepadaku, ungkapannya sebagai berikut: hidup dengan sukacita walau tetap ada yang kurang. Di mana ada suka, di situ ada duka. Itulah ritme kehidupan, tidak hanya datar, tapi juga bergelombang. Entah itu hidup berkeluarga maupun hidup berkomunitas atau selibat. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, Injil hari ini berbicara tentang kebahagiaan atau sukacita. Sukacita yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hidup yang bahagia dan sesuai dengan cara hidup yang tepat. Sebab cara hidup yang tepat membawa setiap kita pada kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan begitu menarik untuk dibahas, sebab kebahagiaan tidak terlepas dari usaha kita mencapainya, bahkan kita berjuang untuk itu. Nah, sebelum jauh berbicara tentang kebahagiaan, kita perlu tahu apa itu kebahagiaan. Dalam bahasa Yunani, kebahagiaan berasal dari kata dasar makarios yang artinya diberkati, berbahagialah atau sukacita. Kata bahagia di sini menunjukkan suatu rasa sukacita atau keadaan diberkati oleh karena kehidupan yang kita jalani berkenan kepada Tuhan.
Sabda bahagia Yesus hari ini menekankan arti sukacita dalam kehidupan yang tidak selalu mudah. Ada kesedihan, penderitaan, keadaan tak berdaya, dibuli, dan dihina oleh banyak orang karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, sukacita kita adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita memperoleh kebahagiaan sejati itu. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Untuk sampai pada kebahagiaan sejati, kita diajak untuk lebih dahulu membersihkan hati kita dari banyak keinginan. Kita harus selalu ingat tugas perutusan kita masing-masing. Suatu penghayatan tentang hidup panggilan kita. Seperti dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sikap suci hatinya juga penting dilakukan dalam keadaan sehari-hari, entah itu berlaku jujur, tulus, dan melakukan segala tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, marilah kita tetap tekun di dalam Tuhan, sebab hati yang suci akan melihat Tuhan dalam kehidupan sesama yang terlantar, dan disitulah arti kebahagiaan itu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami dengan anugerah penebusan. Semoga berkat bantuan keselamatan abadi ini, bertumbuhlah selalu iman kami yang sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.